Kasus kali ini merupakan kasus yang dirujuk dengan dugaan adanya kelainan pada struktur jantung. Di sini kita bisa melihat dari gambaran four chamber view pada area ventricle kita melihat adanya arus darah yang masuk dari kiri ke kanan shunting melalui sebuah celah yang kita namakan defect ventricle. Jadi istilah ventricle atau bilik, di sini kita bisa melihat jelas celah itu terlihat dengan jelas masuk shunting yang seharusnya septum ventricle ini tertutup sehingga terlihat adanya defek celah selebar 1,9 mm. Pada tampilan normal kita melihat seolah-olah gambaran 4 ruang jantung, jadi 2 serambi dan 2 bilik terlihat normal. Namun pada saat kita melakukan sweep atau kita lakukan sapuan 3 dimensi, bisa kita lihat ada sesuatu yang tidak beres pada lokasi-lokasi pembuluh darah secara keseluruhan. Di sini kita bisa melakukan rekonstruksi jantung, di mana yang kita lihat struktur yang seharusnya keluar dari masing-masing ventricle, seperti ventricle kiri harusnya keluar pembuluh darah besar aorta, seolah-olah terbalik. Aorta yang seharusnya keluar dari ventricle kiri terlihat keluar dari ventricle kanan. Sementara arteri pulmonar yang kemudian bercabang menuju cabang utama paru-paru atau main pulmonary artery keluar dari ventricle kiri. Sementara di sini kita bisa melihat adanya septum yang terbuka antara ventricle kanan dan kiri, ini adalah VSD. Kecurigaan ini harus kita teliti pada pemeriksaan jantung dengan melihat lapis demi lapisnya, apakah benar terjadi perubahan posisi dari pembuluh darah besar. Di sini kita melihat lambung ada di kiri, yang menjadi patokan anatomi dari posisi jantung kiri. Jadi lambung selalu di kiri, ini adalah ventricle kiri, ventricle kanan, atrium kanan, dan ini atrium kiri. Sementara yang terbuka ini adalah foramen ovale yang harus selalu terbuka selama masih di dalam masa kandungan. Dan ini adalah septum ventricle yang kita lihat. Jelas sekali septumnya bocor. Jadi ini ada defek ventricle yang kita lihat dengan jelas. Kelainan defek ini harus kita tidak lanjuti untuk melihat apakah ada kelainan bawaan lain yang kemungkinan menjadi penyebab utama. Jadi ini adalah right atrium, left atrium, foramen ovale, right ventricle, left ventricle, dan ini adalah VSD-nya yang kita lihat.
Pemeriksaan kemudian kita lanjutkan. Kita amati sekali lagi agar jangan sampai terjadi apa yang bisa terlewat dari pemeriksaan jantung. Di sini kita bisa melihat kembali struktur jantung. Nah, ini adalah struktur yang terbalik. Seharusnya aorta ini keluar dari ventrikel kiri, bukannya dari sisi kanan. Sementara gambaran yang terjadi terlihat seperti terbalik. Sementara ini adalah ventrikel kiri yang kemudian bercabang menjadi main pulmonary artery. Jadi pembuluh darah besar yang tertukar posisinya. Dalam istilah ini adalah transposition of great artery. Kita amati pelan-pelan, kita pelajari kembali. Dari ventrikel kanan keluar aorta. Sementara ventrikel kiri keluar arteri pulmoner yang bercabang kanan dan kiri. Kasus ini sendiri merupakan suatu kasus kelainan jantung bawaan yang cukup berat, sehingga diperlukan rekonstruksi setelah bayi ini lahir. Jadi ini adalah aorta yang keluar dari right ventricle, di mana seharusnya aorta ini keluar dari ventricle kiri. Kembali kita amati untuk mencari jalur dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, ini adalah percabangan main pulmonary artery. Jadi cabang kanan dan cabang kiri terlihat jelas. Sementara yang harusnya ini adalah arteri pulmonari utama, tapi malah keluar dari ventrikel kiri. Ini adalah main pulmonary artery. Jadi setelah kita mendiagnosa seperti ini adalah gambaran yang menyerupai kalau gambarannya kita katakan seperti orang lagi naik skateboard. Jadi seperti ini, seolah-olah ini rodanya lah, ini skateboardnya. Ini adalah aorta yang keluar dari ventrikel kanan, dan ini adalah pulmonary artery yang keluar dari ventrikel kiri. Jadi ini ada suatu kelainan yang kita namakan transposition of great artery. Tindakan yang kita butuhkan sendiri setelah lahir adalah kita berkolaborasi dengan dokter jantung anak pediatrik kardiologis untuk menegakkan diagnosa ini kembali. Karena cepat atau lambat bayi ini harus melakukan rekonstruksi dengan tindakan bedah untuk memindahkan pembuluh darah yang keliru tempat keluarnya. Tentunya tindakan operatif ini membutuhkan
resiko yang sangat besar karena dilakukan tindakan bedah korektif untuk memindahkan pembuluh darah yang keluar dari tempatnya yang salah, dengan resiko tindakan operatif pada bayi yang sedemikian besar. Diafragma tampak normal, struktur jantung yang lain, four chambernya sebenarnya terlihat dalam kondisi yang baik. Hanya sayang ada VSD dan TGA yang besar. Struktur lain sendiri tidak kita temukan adanya kelainan apa-apa, dan janin ini di dalam kandungan tampak normal tanpa ada kelainan.